Senyum lah. Masih terus bodoh. Sedangkan sistem pembelajaran luar negeri tidak ada yang menerapkan sistem pergi pagi pulang malam. Buktinya Indonesia masih banyak aja yang korupsi, padahal sudah disuapi berbagai macam ilmu. Kalau kita berpikir seperti itu, pendidikan kita tinggal jauh. Contohnya Jepang, tidak memberatkan siswanya. Bukan hanya di pendidikan saja yang dikembangkan, tapi psikis dan sosial diperhatikan juga. Ibaratkan kita disuapi terus sampai kenyang, lalu tertidur pulas. Ya, saya akan menambahkan di sini kita memberi contoh saja kalau seperti yang tim Pro bilang, pendidikan kita nanti bisa tertinggal jauh. Australia, Jepang, Amerika, dan negara lain tidak ada yang memberatkan siswa seperti itu. Pergi pagi, pulang malam, pulang lagi malam. Nah, bukan hanya kreativitas. Kalau kita berbicara soal kreativitas, kenapa negara Jepang, Amerika lebih kreatif dibandingkan negara Indonesia? Kalau Anda bilang seperti itu. Sedangkan contohnya Jepang, mereka disuapi pendidikan, tapi mereka tidak hanya melihat pendidikan saja, tapi mereka memperhatikan sistem psikis, sosio. Orang lama-lama kalau bisa belajar itu bisa gila, karena batas konsentrasinya terganggu. Semua orang memiliki batas konsentrasi. Contohnya saja kita full day, otomatis siangnya kita pasti akan tertidur saat guru menjelaskan. Karena manusia itu mempunyai batasan konsentrasinya masing-masing. Tidak mungkin 24 jam kita hanya membaca buku. Itu namanya memberatkan siswa. Tidak membuat orang maju, malah membuat orang lambat dan hanya memikirkan itu saja. Sekian terima kasih. Ya, jadi selain itu juga seperti negara lain jarang yang menerapkan sistem ulangan ujian. Seperti Amerika memberi fasilitas kepada muridnya sebuah laptop. Mereka mengerjakan tugas di sekolah. Setelah pulang sekolah, mereka bisa bersantai mengulangi pelajaran dan refreshing berpesan. Nah, mereka bilang di sistem Amerika, pendidikan di Amerika itu tidak ada yang namanya ulangan. Asalkan nilai harian kita bagus, ya sudah. Nah, kalau di Indonesia kita selalu diuji. Ibaratkan ikan bandeng, selalu dipanasin terus lembek. Nah, jadi kita tarik kemajuannya. Kita hanya menitik beratkan yang namanya buku, bukan melalui pikiran manusia. Pikiran hanya buku patokan kita. Kita hanya menonton buku, melihat buku. Oh, buku ada di sini, ini panduan buku. Nanti kalau kita salah, kalau sesuai dengan buku kita salah, kita tidak menerapkan yang namanya otak kita, tapi hanya melihat buku saja. Kapan mau berkembang kalau seperti itu? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus kepada tim kontra. Saya memberikan kesempatan kepada tim netra untuk memberikan sanggahan. Kepada tim netra saya persilahkan. Sekarang. Terima kasih kepada moderator. Langsung saja saya sampaikan tanpa salam. Tadi tim Pro menyampaikan mereka setuju akan diadakannya Full Day di Indonesia karena Full Day itu mengembangkan kreativitas siswa. Itu juga baik. Seperti yang saya bilang tadi, kita itu setiap manusia itu pola pikirnya itu berbeda-beda. Diadakannya Full Day sama pemerintah itu juga baik. Ada sistem positif, pasti ada sistem negatifnya. Karena apa? Sistem pola pikir manusia itu berbeda-beda. Terus disampaikan kepada tadi tim kontra menyampaikan mengapa harus diadakannya Full Day, sedangkan di luar negeri saja mereka
disampaikan oleh tim kontra tadi. Nah, mereka tidak memakai sistem full day. Mengapa? Gitu. Lalu sekolahnya lebih menyediakan fasilitas kepada murid-muridnya. Maksudnya sekolah itu tidak meniti beratkan terhadap maksudnya belajar siswa itu tidak terlalu seperti kita ditekan kali untuk belajar. Saya jelaskan bahwa negara kita ini masih negara berkembang, belum negara maju. Sedangkan utang di Indonesia aja belum lunas, dari tahun ke tahun makin bertambah. Saya bukan memihak di tim pro atau tim kontra, tapi saya menjelaskan agar yang kurang memahami bisa lebih memahami lagi. Negara kita masih negara berkembang, belum negara maju. Kalau dibanding-bandingkan oleh negara orang Amerika ataupun negara orang Jepang ya, tadi yang disampaikan oleh tim kontra, negara Jepang jauh berbeda dari negara kita. Negara kita masih di bawah mereka. Kita masih negara berkembang, sedangkan mereka sudah maju. Industri di sana itu sudah oke. Industri saja sudah oke, sedangkan kita pengolahan minyak aja kita ngolah minyaknya aja masih di luar negeri. Kita masih banyak mengimpor barang dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan di Indonesia. Mungkin ini penyampaian dari saya akan berikan kepada tim saya ingin menambahkan. Ayo Pak. Woi. Tadi kayak Waktunya 2 menit 10 detik. Oke, baiklah. Saya akan sedikit menjelaskan lagi bahwasanya kita harus memahami 2013 kurikulum 2013 itu apa. Kurikulum 2013 itu saya ingin menjelaskan, bukan kita berpatokan pada buku sebenarnya. Seperti kita sadari sekarang. Sekarang guru banyak, guru itu jarang di depan. Guru itu selalu bilang gitu. Baiklah, ada tugas segini, silahkan kerjakan setelah. Biasanya PowerPoint atau buat apa makalah. Jadi di situ guru memberi kita bagaimana cara kita berkreatif dari PowerPoint itu. Kayak kita tahu 2006, kurikulum 2006 yang menurut saya lebih berpatokan pada buku. Guru di depan menjelaskan, kita hanya mencatat. Nanti kita nggak akan disuruh apa-apa, tiba-tiba ada tugas. Itu kurikulum 2006. Kalau kurikulum 2013, guru itu di depan hanya sekitar 10 menit untuk menjelaskan, dan sisanya kita diberi waktu untuk berkreativitas. Dan kita yang menjelaskan di situ. Jadi guru itu hanya memberitahu ini, kita yang ke depan menjelaskan. Jadi kita lebih banyak ke depan. Dan ingat, kita adalah negara yang sedang berkembang, bukan negara maju. Jadi lebih baik murid-murid saya, lebih baik murid-murid itu banyak di sekolah. Kenapa? Seperti kita tahu juga di Indonesia,